Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkel Yuda Buana Channel. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, amin. Oke bosku, hari ini kita mau servis Mitsubishi Triton. Ini GLS. Untuk trouble-nya tidak terlalu banyak untuk mobil ini. Keterangan dari mobilnya mengatakan ini pada mesinnya ya, itu minta diservis. Lalu penggantian timing belt. Masalahnya sudah kelewatan jauh ya untuk penggantian timing beltnya, jadi kali ini mau kita ganti. Lalu untuk bagian depan, roda depan itu kiri dan kanan itu di saat dikendarai itu ada desitan, suara decit terlalu keras ya. Sebelum kita mulai jangan lupa dukung terus channel ini, jangan lupa like-nya, komennya, dan subscribe-nya. Mudah-mudahan cara sederhana ini yang saya tunjukkan bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung majunya channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan banyak rezekinya, panjang umurnya, dan sukses selalu. Amin. Oke bosku, kita mulai dulu. Kita lanjut untuk Tritonnya. Ini untuk tabung udara ya, kita lepas lalu selangnya supaya agak lapang di saat kita kerja. Nah di sini untuk timing beltnya besar dan kecil sudah kita lepas. Lalu kita bersihkan untuk ruangan bagian dalam ini ya, bagian depan ini. Pastikan harus bersih, dicuci atau disemprot. Lalu pastikan tidak ada benda-benda yang keras yang tertinggal begitu. Lanjut di sini yang perlu kita perhatikan pada tensionernya ya, atau lakernya itu kita perhatikan. Di sini untuk lakernya sudah saya buka. Kita lihat dulu. Lah ini untuk lakernya atau tensionernya ya. Ini pastikan masih bagus. Kalau misalkan masih bagus kita bisa tambahin dengan grease untuk bearing ini. Nah seperti ini ya. Yang ini belum kita cuci. Kita tambahi grease. Pastikan klakernya atau bearing ini masih bagus begitu. Lalu di sini untuk timing beltnya kita lihat. Ini yang besar dan yang kecil sudah kita lepas ya. Seperti ini. Kalau untuk timing beltnya sudah sangat keras sekali. Memang tidak ada yang hampir putus ya. Lah seperti ini. Buat teman-teman pastikan untuk penggantian timing belt harus rutin, jangan sampai terlewat sangat jauh ya. Seperti ini. Kalau misalkan putus kita bisa mengeluarkan biaya sangat besar. Jadi penggantian timing belt harus kita perhatikan baik-baik begitu. Lalu di sini untuk timing beltnya yang besar ya, ini sudah kita siapkan. Ini yang asli. Lalu yang kecil juga ini yang asli. Jadi untuk timing beltnya yang besar dan yang kecil kita ganti pakai yang asli. Kita lanjut, kita mulai pasang untuk timing beltnya. Kita belajar bersama bagaimana cara memasangnya. Kita mulai dulu. Kita lanjut pemasangan timing beltnya yang kecil terlebih dahulu. Di sini langkah awal ya, sebelum kita memasang. Ini tidak bisa langsung kita masukkan. Masalahnya agak sempit ya. Di sini kita bisa kita keluarkan sedikit untuk gigi timingnya yang di crankshaft itu yang kecil. Lalu untuk ringnya atau pelatnya itu, dan kita masukkan timing beltnya yang kecil. Ini saya pasang dulu, nanti saya jelaskan. Masalahnya agak sempit lor, nggak ada yang megang kamera, jadi saya pasang dulu, nanti saya jelaskan ya. Lalu untuk di balance ya, itu gigi balance-nya atas dan bawah ini harus sama, harus pas topnya. Saya pasang dulu, nanti saya jelaskan. Nah di sini untuk timing beltnya yang kecil sudah saya pasang, nggak kelihatan lur ya. Wah memang agak repot lur nyotingnya. Ini pastikan ya untuk gigi balance-nya yang atas. Mohon maaf saudaraku, agak sempit ya, jadi tidak kelihatan. Sebentar saya carikan yang pas dulu. Nah itu pastikan topnya ya, garisnya itu harus pas. Nggak kelihatan juga lur.
Nah itu ya, intinya untuk topnya yang di gigi belennya ini harus pas tandanya, lalu yang bawah ini harus pas juga ini ya. Lalu di crankshaftnya ini pada pelat bagian tengah ini ada titiknya, dipaskan juga di tanda panahnya ini atau tandanya begitu. Lalu untuk springnya dari setelan timingnya ini pastikan untuk pairnya atau springnya ini yang bengkok bagian luar, lalu yang lurus bagian dalam begitu. Untuk ketegangannya jangan terlalu tegang sekali ya, harus ada pairnya sedikit seperti ini. Nah seperti ini. Memang kalau bagian dalam yang kecil tidak seperti yang bagian luar, jadi untuk penyetelannya bagian yang kecil itu bisa diperhatikan baik-baik, jangan sampai terlalu kenceng banget ya, harus ada pre-nya sedikit saja ya. Kalau kendor sekali pun tidak bagus. Nah seperti ini. Lanjut kita pasang untuk yang bagian luar atau yang besar. Setelah kita pasang untuk timing belnya yang kecil dan yang besar, lalu di sini yang perlu diperhatikan ya, ini untuk setelan timing belnya yang besar, ini bautnya harus kencang, lalu baut L nya ini harus kencang juga. Setelah terpasang begini, tidak ada salahnya kita periksa lagi ya untuk baut-bautannya. Untuk baut-bautnya kita cek semuanya. Bila perlu kita menggunakan cermin, kita cek, kita lihat ya. Masalahnya dari bawah tidak bisa, dan dari depan juga ada radiator ya. Ya kalau misalkan radiatornya dibuka ya agak lapang sedikit atau luas begitu. Oke, setelah kita pasang begini, pastikan bautnya kencang semua, tidak ada yang terlupa. Lanjut kita pasang tutup timing belnya. Ini untuk tutupnya sudah kita bersihkan lagi, kita cuci lur supaya mantap. Oke, kita pasang dulu tutupnya. Kita lanjut dulu, kita pasang tutup timing belnya. Lanjut kita pasang polinya ya. Kita lanjut dulu. Setelah kita pasang untuk tutup timing belnya, pastikan bautnya harus kenceng ya. Lalu setting radiatornya. Lanjut di sini ya, untuk selang udaranya ini belum kita pasang. Buat teman-teman ini untuk selang uapnya bisa juga ya dialihkan keluar, tidak kita masukkan ke selang udara, bisa juga begitu ya. Ya untuk caranya sudah ada, masalahnya yang lalu untuk Pajero Dakarnya tahun 2012 ya, itu sudah kita buatkan caranya begitu ya. Intinya harus keluar begitu, tidak dimasukkan. Lalu penyumbatannya seperti biasa pakai selang buntu. Lanjut kita memperbaiki atau mengecek roda bagian depan kiri kanan. Itu awalnya kita menemukan suara decitan yang sangat kuat seperti ball joint ataupun tirot begitu ya. Jadi ini kita cek, kita periksa, ternyata bushing dari karet shocknya bermasalah. Ini lagi kita atasi, kita bongkar seperti ini teman-teman. Nah ini ya, ini karet shocknya seperti itu, sudah habis. Untuk yang sebelah kanan sudah kita ganti seperti ini. Untuk bushingnya bisa kita ganti tanpa mengganti shocknya komplit ya. Untuk bushing ada disediakan yang asli dan yang biasa begitu. Kita lanjut dulu, kita ganti bushingnya kiri dan kanan. Setelah kita selesai memasang karet shocknya atau bushing dari shocknya bagian bawah, lanjut untuk ball jointnya tidak kita ganti ya, masalahnya masih bagus. Lalu untuk baut rodanya teman-teman jangan sampai lupa ngencangi ya, harus kita kencangi kiri dan kanan. Lanjut untuk mesinnya ini sudah selesai, kita coba dulu, kita hidupkan. Boleh coba di starter.
Kita coba dulu, kita hidupkan. Alhamdulillah untuk mesinnya sudah hidup. Untuk mobil ini tidak banyak ya yang kita lakukan di sini, hanya servis ringan, servis kecil begitu, penggantian timing belt, lalu bagian bawah itu kita ganti untuk bushing shocknya atau karet shocknya, depan, kiri, dan kanan. Ini sudah selesai, mudah-mudahan aman dan lancar. Terima kasih buat teman-teman semua yang mendukung channel ini. Mudah-mudahan cara sederhana ini bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih buat dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih.